DIM ini adalah wacana yang sangat prematur. Saya melihat DIM ini adalah wacana yang masih sangat mentah. Ibarat saya katakan, ini ya siang barabi hari, malam barabi minyak gitu kan, kalau istilah orang tua-tua. Pekerjaan yang sia-sia gitu. Terlonsong memanjek limpah uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam hormat saya tumpangkan saja kepada yang terdahulu, ya tanpa mengurangi rasa hormat, karena saya lihat banyak sekali ada yang profesor-profesor, tokoh-tokoh di samping narasumber sekalian. Saya ingin hanya menyampaikan beberapa hal saja, ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan diskusi kita. Mudah-mudahan kita punya cukup waktu. Yang pertama, saya melihat DIM ini adalah wacana yang masih sangat mentah. Jadi DIM adalah wacana yang masih sangat mentah, yang sudah terlanjur menjadi isu, bukan hanya di kalangan orang Minang di ranah dan di rantau, tapi sudah melebar malah ke tingkat nasional, ya. Sehingga tokoh-tokoh orang-orang di luar Sumatera Barat, ya, apakah di nasional, ikut-ikutan juga menanggapi, malahan dengan kalau saya lihat di berbagai medsos juga segala macam itu, malah cenderung membuli gitu, olok-olok kita gitu. Nah, jadi sebagai wacana yang sudah terlanjur berkembang, kalau menurut ungkapan di salah satu kampung di tanah datar sana, saya dengar istilahnya terlonsong memanjek limpah uang. Jadi saya jelaskan sedikit, itu orang kita ini kan selalu bertamsil kepada alam. Terlonsong memanjek limpah uang artinya kita sudah memanjat pada limpah uang itu sejenis pohon yang buahnya di akar. Jadi akarnya itu di bawah, kita manjat ke pohonnya, mana kita mau dapat buahnya gitu. Jadi itu yang pertama tanggapan saya. Karena kenapa? Seperti dikatakan Pak Gus Pardi tadi, saya kira ada mekanisme yang harus dilalui untuk menggolkan sebuah wacana gitu. Sebagai wacana, untuk bisa diproses ke tingkat yang lebih tinggi, ya, atau ke tingkat tertinggi ke DPR itu prosesnya tidak sederhana. Provinsi Bali itu sudah 15 tahun memperjuangkan sebagai daerah khusus di bidang kebudayaan, dan mereka itu sudah melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang gitu. Kalau kita lihat sekarang, mungkin Pak Gus Padi nanti bisa menambahkan juga kalau saya salah, untuk mengganti nama daerah saja, ya, kan sudah ada diganti, Papua sudah diganti, ada beberapa yang sudah diganti. Itu prosesnya itu tidak cukup hanya wacana. Nah, makanya saya katakan sudah terlonsong memanjek limpah uang. Buahnya di bawah, kita sudah sampai di atas gitu. Jadi mana akan dapat? Nah, mekanismenya itu memang aspirasi masyarakat. Tapi aspirasi masyarakat karena menyangkut daerah, dia harus dibahas di tingkat daerah dulu gitu. Ada kesepakatan di tingkat daerah. Karena kalaupun kita kumpulkan tanda tangan, negara kita ini sistemnya tidak mengenal referendum. Kalau misalnya kita kumpulkan pun misalnya sampai 3 juta tanda tangan dianggap mayoritas, itu pun belum akan menjawab persoalan. Apalagi hanya belasan ribu gitu. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Muhtar Naim yang dari dulu, ya, sejak 40 tahun yang lalu saya mengagumi beliau dan menghormati beliau. Tapi ini wacana yang terlonsong diangkat ke tingkat atas, sementara di bawah tidak duduk. Seharusnya mekanismenya harus melalui pemerintah daerah, tidak bisa. Mau ganti nama itu, pemerintahan daerah itu terdiri dari DPR dan kepala daerah. Ini prosesnya belum ada apa-apanya. Kalau misalnya sudah ada kesepakatan di bawah, ya, kesepakatan di tingkat bawah, seluruh stakeholder pemangku kepentingan di bawah, itu harus dibahas dulu, ada keputusan DPRD, baru diminta menyusun naskah akademiknya setelah argumen-argumennya lengkap gitu, kuat gitu.
Dan itu ada petunjuknya semua. Misalnya urgensi, bagaimana merubah, kan Jawa Barat sekarang juga lagi ada wacana untuk mengubah namanya menjadi Provinsi Tatar Sunda. Dan itu sudah dijawab oleh Kemdagri. Jadi ini wacana yang sudah terlanjur, kita kalau ibarat saya katakan, ini ya siang barabi hari, malam barabi minyak gitu kan, kalau istilah orang tua-tua, pekerjaan yang sia-sia gitu. Karena sudah terlanjur kita angkat, tapi di bawahnya enggak selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, betul ada persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Pak Mukhtar Naim itu, soal masalah ekonomi, masalah demokrasi, masalah kedudukan perempuan dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya kan bukan hanya masalah Sumatera Barat, bukan masalah Minangkabau, ya. Itu masalah Indonesia, sistem Indonesia sekarang. Nah, tokoh-tokoh pendahulu Minangkabau itu, para negarawan itu, mereka lah yang mengkonsep Indonesia ini sebagai negara modern. Konsep republik itu dilahirkan oleh Tan Malaka. Narda Republik Indonesia 1926. Yang akan kita tuju itu adalah negara Republik Indonesia. Lalu Hatta 1933 menulis di Daulat Rakyat ke arah Indonesia merdeka. Negara yang akan kita bangun ini, kata Hatta, adalah negara demokrasi. Tapi demokrasi yang berdasarkan kepada nilai-nilai demokrasi, konsep demokrasi yang ada di masyarakat kita. Dia contohkan salah satunya Minangkabau. Ya. Lalu kalau kita, ini diingatkan oleh Hatta, ya, kalau kita hanya menggunakan demokrasi atau menyalin istilahnya, menyalin demokrasi yang sudah dikembangkan oleh Barat, yaitu demokrasi yang dikonsep oleh Montesquieu dan Rousseau, maka yang akan terjadi nanti di Indonesia ini, demokrasi itu ya akan dikuasai, politik itu akan dikuasai oleh pemilik kapital, pemilik modal. Apakah bukan itu yang terjadi sekarang? Ya, bulan September lalu Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ya, itu bisa kita cari, terdokumentasi semua. 90% ya, 92% calon kepala daerah itu dibiayai oleh cukong. Bukan kepala daerah, seluruh calon kepala daerah 92% dibiayai oleh cukong. Itu kata Menko Polhukam. Nah, ini nanti akan berbahaya berkorelasi kepada tingkat korupsi, mengembalikan modal itu. Modal untuk jadi kepala daerah itu dikembalikanlah dalam bentuk kebijakan, perizinan, proyek, dan lain-lain. Apakah ini hanya ungkapan kekhawatiran? Tidak. Sudah terbukti. Menurut KPK, ya, awal tahun ini, itu sejak pemilihan pilkada langsung, itu 300 kepala daerah sudah menjadi tersangka dan terpidana korupsi. Sejak pemilu 2004 sampai pemilu 2019, itu 274 anggota DPRD dan DPR menjadi tersangka kasus korupsi. Dan sebagian besar sudah divonis bersalah. Itu apa yang diingatkan oleh Bung Hatta. Ya. Nah, kenapa sekarang orang Minang ini, tokoh-tokoh Minang itu dulu memikirkan Indonesia, bukan memikirkan hanya Sumatera Barat. Lahan mereka itu yang dipikirkan adalah NKRI yang dikatakan oleh Pak Mukhtar tadi. Indonesia itu menerima penyerahan kedaulatan dari Banda dalam bentuk RIS. Itu tidak diterima oleh masyarakat. Ya, Papua pun tidak diserahkan. Akhirnya apa? Mereka membuat skenario sendiri. Bagaimana kembali kepada NKRI. Itu tokoh-tokohnya, aktor-aktornya ada orang Minang sendiri. Kembali ke NKRI itu adalah program pertama dari Kabinet Halim. Kabinet Halim itu RI Jogja tahun 49 sampai September 51. Program pertamanya adalah, bisa dilihat itu, sudah tercatat di dalam lembaran negara, adalah mengembalikan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini mereka mainkan di Parlemen RIS oleh Muhammad Nasir, kemudian lahirlah mosi integral 3 April 1950. Disambut oleh Hatta sebagai Perdana Menteri RIS, dan juga ditanggapi oleh Abdul Halim, Dr. Abdul Halim sebagai Perdana Menteri RI. Mosi integral Nasir tanggal 3 April, kemudian 29 Mei ditandatanganilah kesepakatan ya antara pemerintah RI Jogja dan pemerintah RIS kembali ke
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang menandatangani itu siapa? Bung Hatta, Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RI, Abdul Halim orang Minang juga sebagai Perdana Menteri RI. Jadi yang dibangun oleh orang Minang ini adalah negara dengan pemerintahan modern. Apakah kita mau kembali ke pemerintahan tradisional seperti dikatakan Pak Muhtar Naim tadi? Ya, pemerintahan tradisional itu. Yang dibangun itu adalah pemerintahan modern. Kenapa kita tidak sekarang memikirkan bagaimana meluruskan kembali cita-cita Bapak pendiri bangsa itu, bagaimana demokrasi kita ini yang benar gitu. Apakah kita akan tetap berdemokrasi, biaya menjadi anggota DPR RI katanya minimal 6 miliar, kepala daerah bupati wali kota minimal 5 miliar, gubernur 50 miliar ke atas. Apakah demokrasi itu yang akan kita pertahankan? Kenapa kita tidak memikirkan untuk memperbaiki Indonesia ini? Ya, saya khawatir hanya kita akan berhabis hari gitu. Siang menghabiskan hari, malam menghabiskan minyak gitu. Jadi bagi saya ini DIM ini adalah wacana yang sangat prematur, yang masih jauh sebenarnya dari bisa apa. Kenapa kita tidak membicarakan hal-hal yang lain yang lebih penting gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.